Pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang politik dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, Gibran ini bisa menjadi pengganti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Elektabilitas Gibran di Jawa Tengah lumayan. Menurut survei Carta Politika tahun 2022 kemarin, bulan September, nama Gibran mendapatkan 37%. Jadi elektabilitasnya ada, namanya ada beredar gitu kan. Kemudian disusul oleh Gus Yassin dan ada juga Hendar Prihadi. Nah, apakah Gibran akan diusung, akan menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana ini suatu kewajiban partai, bahwa karena Jawa Tengah ini adalah basis dari PDIP, basis dari PDI Perjuangan, kandang banteng gitu kan. Suara perolehan PDIP selalu besar di Jawa Tengah. Tidak mungkin yang namanya gubernurnya dari partai yang lain, pasti dari PDIP. Nah, calon yang memiliki kans itu adalah Gibran. Dia akan diperhitungkan oleh Bu Megawati untuk menjalankan tugasnya. Petugas partai yang akan memimpin memimpin Jawa Tengah gitu kan. Jadi memang ini pemilih muda di Jawa Tengah juga mungkin akan melihat sisi Gibran ini gitu kan. Sisi muda, dia juga memiliki pengalaman menjadi wali kota Solo, belum lagi memang struktur partai di sana adalah PDIP. Kemudian ya ada berkah Jokowi gitu kan ya. Ya ini Gibran ini kayak memiliki karisma seperti Jokowi gitu kan. Ketegasan seperti Jokowi. Nah, maka ini menjadi suatu bacaan gitu kan, bahwa Gibran setelah Ganjar Pranowo berhenti jadi gubernur Jateng, maka yang naik adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini dalam proses demokrasi tentu saja bisa terjadi ya. Apalagi memang kalau Gibran taat kepada partai, tentu saja dia akan mematuhinya gitu kan. Dia akan menjadi gubernur, ikut cagup di Jawa Tengah gitu kan. Nah, memang di dalam teori politik bahwa yang namanya kekuasaan itu memproduksi kekuasaan yang lain gitu kan. Nah, kekuasaan itu hadir dari manapun gitu kan. Nah, dan yang namanya kekuasaan itu berawal dari suatu wacana juga gitu kan. Nah, ini di Jawa Tengah wacana atau pengetahuan, wacana, informasi, dukungan awal itu ada pada Gibran. Nah, ini memang berkah Jokowi gitu kan. Orang masih mempercayai dirinya, keluarganya, ya itu sosok simbolisme gitu kan, simbol dari Jokowi gitu kan. Jadi memang di dalam dunia politik atau dalam terminologi politik Jawa, kekuasaan itu berasal dari tentu saja dari kehendak Tuhan gitu kan. Kehendak Tuhan, dia sebagai suatu energi kosmik gitu kan, energi semesta ini gitu kan, nggak akan salah pilih gitu kan. Dia menitis juga kalau memang dari
keluarganya yang memang sudah ada menjadi seorang pemimpin, dia juga akan menjadi seorang pemimpin gitu kan. Tentu saja ini bukan persoalan mengenai feodalisme gitu kan, atau oligarki gitu kan, oligarki dinasti politik gitu kan. Ya ini persoalan demokrasi itu akan memilih, akan mendukung siapa saja yang dianggap layak, siapa saja yang dianggap memiliki kapabilitas. Nah itu. Nah di sini demokrasi itu tentu saja harus dibarengi dengan meritokrasi gitu kan. Apa yang maksudnya orang-orang yang layak untuk menjadi seorang pimpinan gitu kan. Tapi tentu saja dalam sistem demokrasi selalu ada pengawalan gitu kan, pengawalan di dalam eksekutif menjalankan tugasnya, presiden, gubernur. Jadi memang ada aturan-aturannya yang akan mengawal gitu kan, apalagi memang harus taat konstitusi. Maka setiap upaya untuk menuju perbaikan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu menjadi suatu tugas dari kepala daerah atau gubernur gitu kan. Nah, jadi apalagi menjadi presiden gitu kan. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Saya pikir nama Gibran akan menjadi semakin ramai juga nanti di Jawa Tengah ya, karena tidak mungkin PDIP akan memberikan kepimpinan basis suaranya itu kepada bukan kader dari PDIP juga gitu kan. Dan tentu saja memang survei ini penting juga gitu kan, karena yang menentukan masyarakat merespon siapa gitu kan. Nah itu, masyarakat merespon Ganjar, maka Ganjar bisa jadi presiden. Begitu juga masyarakat merespon Gibran, maka Gibran bisa saja jadi cagup dan didukung dan dicalonkan oleh PDIP. Ini menarik sekali, bahwa sepertinya kita masih bisa optimis gitu kan, bahwa yang namanya demokrasi itu berjalan baik selama kita memahami bahwa demokrasi harus bersamaan dengan hukum harus ditegakkan gitu kan ya. Dan tentu saja pelayanan publik itu menjadi sesuatu yang harus menjadi indikator suatu demokrasi yang benar gitu kan. Pelayanan publik, jaminan sosial sangat penting sekali. Terima kasih.